Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Putri Silmi Nurul Fadilah, saya sendiri, kemudian ada Putri Nilamsari, kemudian Rofi Permatasari. Adapun materi yang akan kami bahas pada diskusi kali ini adalah populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Baik, solusi masalah yang pertama adalah jelaskan pengertian populasi penelitian. Populasi adalah kumpulan atau jumlah keseluruhan dari individu atau unit yang mempunyai karakteristik untuk diteliti berupa kualitas dan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh penelitinya. Populasi dengan jumlah individu tertentu atau yang dapat diketahui, dihitung jumlahnya secara pasti disebut dengan populasi finit. Kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, buatlah sebuah contoh populasi penelitian. Contohnya, jumlah populasi siswa di suatu sekolah, jumlah karyawan produksi di sebuah perusahaan. Apabila jumlah individu atau unit dalam suatu kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap atau tidak diketahui banyaknya disebut populasi infinite. Misalnya, jumlah konsumen yang memakai suatu produk farmasi, kosmetik, dan lain sebagainya. Masyarakat yang memakai produk elektronik tertentu misalnya. Kemudian, jelaskan pengertian sampel penelitian. Sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel itu adalah sebagian dari populasi. Selanjutnya, jelaskanlah cara penentuan jumlah sampel. Selanjutnya, penentuan berapa jumlah sampel dari populasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ada beberapa cara yang digunakan, yaitu menurut Guy dan Dale, ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan. Bagi penelitian deskriptif, itu minimal 10% populasi besar dan 20% populasi kecil. Pada penelitian yang menguji hubungan korelasional minimal 30 sampel, sedangkan penelitian hubungan kausalitas 30 subjek per kelompok. Pada metode eksperimental minimal 15 subjek per kelompok. Selanjutnya, menurut Roscoe, ke atas lagi pot. Ke bawah.
Menurut Roscoe, ukuran sampel yang layak dalam penelitian di antara 30 sampai dengan 500 elemen. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel, misalnya laki atau perempuan, SD atau SMP atau SMA, jumlah minimum subsampel sebanyak 30. Sedangkan pada penelitian multivariate, termasuk analisis regresi multivariate, ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar atau 10 kali dari jumlah variabel yang akan dianalisis. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana dengan pengendalian yang ketat, ukuran sampel bisa antara 10 sampai dengan 20 elemen. Selanjutnya, kalau menggunakan rumus Slovin, penggunaan rumus Slovin ini langkah pertama untuk menentukan batas toleransi tingkat kesalahan dan tingkat keakurasiannya. Misalnya, meneliti pengaruh gaji terhadap kinerja pada karyawan PT XYZ. Di dalam PT tersebut terdapat 130 orang karyawan dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%. Berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Maka sampel yang harus diambil itu sebanyak 98. Kemudian, kalau menurut Crécy-Morgan, metode penentuan jumlah sampel dengan menggunakan tabel dan prinsipnya semakin banyak populasi, maka semakin kecil sampelnya dalam populasi yang besar. Kemudian rumusan masalah selanjutnya, jelaskanlah dengan contoh apa yang dimaksud dengan generalisasi sampel terhadap populasi. Generalisasi adalah pengambilan temuan di dalam sampel ke populasi. Inilah validitas eksternal yang dimaksud Crawford dan yang lain-lain. Maka populasi dalam kaitan ini dapat didefinisikan sebagai keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran akhir generalisasi. Peneliti mengambil sampel dan menelitinya, tetapi harus selalu diingat ya, bukan sampel yang sebenarnya ingin dia teliti, tetapi populasi. Tetapi satu hal yang harus dicatat, sampel probabilitas bisa digunakan untuk generalisasi jika dan hanya jika sampel itu diambil secara random atau acak. Sampel random adalah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap anggota dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Kemudian populasi berkelompok, misalnya mahasiswa di suatu perguruan tinggi yang dikelompokkan menurut fakultas. Kemudian populasi strata cluster, misalnya adalah PNS menurut jabatan dan sekaligus golongan. Misalnya golongan 1, 2, 3, atau 4. Sampel bisa juga diambil secara sistematis, contohnya sampel purposif, yaitu sampel sengaja dipilih karena memiliki ciri-ciri khusus, atau sampel eksidental atau convernate, yang diambil begitu saja dari populasi yang kebetulan terlihat. Misalnya mengambil sampel pengunjung supermarket, siapa saja yang mau diambil menjadi sampel. Atau bisa juga sampel yang sengaja dipilih oleh orang yang dianggap pakar dalam suatu hal, disebut dengan expert sampling. Kemudian jelaskan perbedaan antara populasi, subjek penelitian, dan objek penelitian. Populasi merupakan objek tertentu dari penelitian, dapat berupa orang, benda, peristiwa, dan sebagainya yang dipilih peneliti. Suatu populasi sedikitnya mempunyai satu karakteristik yang membedakannya dengan kelompok lain. Kemudian kalau itu menurut Guy, kalau menurut Ari Kunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
Kemudian subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian itu lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang memberi respon atau informasi yang dibutuhkan nantinya dalam pengumpulan data-data penelitian. Kemudian subjek penelitian itu merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh. Kemudian, menurut Sugiono, objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat, seperti yang ada pada slide sebelumnya. Lanjut. Nah, pada pembahasan ini akan dijelaskan oleh Rofi Permatasari. Ada Rofi, dipersilahkan. Ya, rumusan masalah selanjutnya yaitu jelaskanlah perbedaan probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah pengambilan sampel yang memberi kemungkinan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih. Yang termasuk probability sampling yaitu simple random sampling, proportionate star-fit random sampling, disproportionate star-fit random sampling, dan area atau cluster sampling. Non-probability sampling adalah pengambilan sampel yang tidak memberi kemungkinan yang sama bagi tiap unsur populasi untuk dipilih. Non-probability sampling ini tidak menggunakan metode random. Oleh karena itu, tidak akan diperoleh generalisasi yang berlaku bagi populasi. Menurut Nasution, sampling ini dilakukan misalnya untuk sekedar mengetes reliabilitas atau alat pengukur tertentu. Kemudian, dapat juga dilakukan untuk memperoleh suatu kesan umum tentang ciri-ciri manusia yang tinggal di suatu daerah. Misalnya, orang desa nelayan atau yang mempunyai pekerjaan tertentu seperti tukang becak atau orang keturunan bangsa tertentu seperti keturunan Arab. Jadi, teknik sampling ini digunakan untuk penelitian yang masih bersifat eksploratory. Teknik sampling ini dapat dilakukan dengan mudah dalam waktu yang singkat, akan tetapi hasilnya tentu tidak dapat digeneralisasi untuk populasi, karena sebagian besar anggota populasi tidak dilibatkan dalam penelitian ini, atau sampel tidak representatif. Yang termasuk non-probability sampling ini yaitu systematic sampling, quota sampling, accidental sampling, purposive sampling, saturation sampling, dan snowball sampling. Yang ketiga, jelaskan pembagian dari probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama, pembagian dari probability sampling. Yang pertama, simple random sampling. Sampling random yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak. Artinya, setiap anggota populasi atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih. Secara sederhananya, dapat dilakukan dengan menggunakan sistem undian, menggunakan tabel bilangan random. Jadi, simple random sampling itu pengambilannya dilakukan secara acak. Yang kedua, proportional stratified random sampling. Sampel bertingkat adalah sampel yang diambil dari populasi yang terbagi atas tingkat-tingkat atau strata. Ini berarti populasi mempunyai strata, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Strata dapat berdasarkan umur, golongan, ataupun pangkat, dan sebagainya.
Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Disproportionate stratified random sampling adalah pengambilan sampel dari setiap strata tidak menurut proporsi yang sesungguhnya, tetapi dari setiap strata tidak menurut tetapi pemilihan anggota tetap dilakukan secara random. Contohnya, populasi terdiri dari subpopulasi, guru besar, lektor kepala, lektor muda, dan asisten. Yang keempat, area sampling. Sampling wilayah adalah sampel yang diambil karena ada perbedaan ciri antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Misalnya, kita meneliti minat siswa SMU di seluruh wilayah Indonesia terhadap profesi guru karena wilayah Indonesia terdiri atas 27 wilayah provinsi. Tiap-tiap provinsi berbeda keadaannya. Maka kita mengambil sampel dari 27 provinsi, sehingga hasilnya mencerminkan minat siswa SMU seluruh Indonesia. Yang kelima, cluster sampling. Nasution tidak membedakan antara area sampling dengan cluster sampling. Di pihak lain, Arikunto membedakannya. Contoh populasi yaitu siswa kelas 1 SLTP. Jadi, pekerjaan orang tua yang disebutkan di atas tidak dikatakan strata, tapi lebih tepat disebut kelompok. Perlu diperhatikan dalam menentukan jenis klaster atau kelompok harus dipertimbangkan dengan matang apa ciri yang ada. Yang kedua, pembagian dari non-probability sampling. Yang pertama yaitu systematic sampling. Systematic sampling yaitu memilih sampel dari suatu daftar menurut urutan tertentu. Misalnya, tiap individu yang ke-5 atau yang ke-15 ataupun yang ke-N. Daftar itu dapat berupa anggota perkumpulan, buruh perusahaan, buku telepon, kata-kata kamus, daftar pegawai kantor, daftar murid, atau mahasiswa, dan sebagainya. Caranya yaitu tentukan besar sampel yang diinginkan, selidiki jumlah populasi, yaitu nama pada daftar itu. Tentukan urutan keberapa yang menjadi dasar pilihan, dan untuk menarik nama pertama, cabut suatu nomor secara acak. Kuota sampling. Kuota sampling adalah teknik memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Kuota sampling adalah teknik memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Misalnya, sejumlah mahasiswa tingkat 5 dari beberapa universitas tertentu yang bekerja sambil belajar, atau sejumlah guru dalam bidang studi tertentu yang pernah mendapat penataran. Misalnya, untuk meminta pendapat mereka tentang manfaat penataran bagi peningkatan mutu pengajaran. Peneliti dapat menentukan bidang studinya serta jumlah guru atau kuota tiap bidang studinya yang diinginkan, misalnya untuk diwawancarai. Yang ketiga, accidental sampling. Accidental sampling adalah sampel yang diambil dari siapa saja yang kebetulan ada. Misalnya, menanyai siapa saja yang dijumpai di tengah jalan untuk meminta pendapatnya tentang sesuatu seperti kenaikan harga, keluarga berencana, peraturan lalu lintas, dan sebagainya. Yang keempat, purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang sengaja dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya mengambil orang yang terpilih betul menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel. Misalnya,
memiliki sampel yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, usia tertentu, dan sebagainya. Yang kelima, snowball sampling. Pada sampling ini, peneliti mulai dengan kelompok kecil yang diminta untuk menunjukkan kawan masing-masing. Kemudian kawan ini diminta untuk menunjukkan kawan masing-masing pula, dan begitu seterusnya. Yang keenam, saturation sampling. Saturation sampling merupakan teknik pengambilan sampel jenuh. Di samping sampel jenuh, dikenal pula sampel padat. Sampel jenuh dapat dilakukan pada populasi yang jumlah anggotanya kecil. Baik, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Putri Nilamsari. Kepada Putri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pada rumusan masalah yang pertama, yaitu buatlah contoh probability sampling dan non-probability sampling. Solusi masalah atau jawabannya yaitu contoh probability sampling dan non-probability sampling. Yang A, contoh probability sampling. Misalnya populasi penelitian kita adalah siswa SMU Negeri 2 Padang. Ini berarti populasi mempunyai strata, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Contoh populasi yang dikemukakannya yaitu buruh suatu pabrik besar. Populasi ini distratakan menurut usia, yaitu kurang dari 20 tahun, 20 sampai 29 tahun, 30 sampai 39 tahun, 0 sampai 49 tahun, dan 50 tahun ke atas. Dan jumlah populasinya 1.000 orang, serta proporsinya yang dipilih 10% dari tiap-tiap subpopulasi. Pada tabel berdasarkan proporsinya, maka sampelnya dapat ditentukan seperti contoh pada tabel yang di bawah ini. Usia buruh kurang dari 20 tahun, jumlahnya 100, proporsi sampelnya 100 per 1.000 sama dengan 10%. Jadi sampelnya adalah 10. Usia buruh 20 sampai 29 tahun, jumlahnya 200. Proporsi sampelnya 200 per 1.000 sama dengan 20%. Jumlah sampelnya 20. Usia buruh 30 sampai 39 tahun, jumlahnya 300. Proporsi sampelnya 300 per 1.000 sama dengan 30%. Jumlah sampelnya 30. Usia buruh 40 sampai 49 tahun, jumlahnya 300. Proporsi sampelnya 300 per 1.000 sama dengan 30%. Sampelnya sama dengan 30. Usia buruh besar dari 50 tahun, jumlahnya 100. Proporsi sampelnya 100 per 1.000 sama dengan 10%. Jumlah sampelnya sama dengan 10. Jumlahnya 1.000, proporsi sampelnya 100%, sampelnya 100. Contoh non-probability sampling, misalnya sejumlah mahasiswa tingkat 5 dari beberapa universitas tertentu yang bekerja sambil belajar, atau sejumlah guru dalam bidang studi tertentu yang pernah mendapat penataran. Misalnya untuk meminta pendapat mereka tentang manfaat penataran bagi peningkatan mutu pengajaran, peneliti dapat menentukan bidang studinya serta jumlah guru atau kuota tiap bidang studinya yang diinginkannya. Misalnya untuk diwawancarai. Cara ini menggunakan metode kuota sampling. Nomor 5, buatlah contoh masing-masing pembagian non-probability sampling. Solusi masalah atau jawabannya yaitu contoh masing-masing pembagian non-probability sampling, yaitu yang pertama, convenience sampling. Teknik sampling yang menentukan jumlah sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota atau jatah yang diinginkan. Misalnya akan dilakukan penelitian tentang persepsi siswa terhadap kemampuan mengajar guru. Jumlah sekolah adalah 10, maka sampel kuota dapat ditetapkan masing-masing 10 siswa per sekolah. Yang B, sampling indensial. Teknik penentuan sampel secara kebetulan atau siapa saja yang kebetulan atau insidensial bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel. Misalnya penelitian tentang kepuasan pelanggan pada pelayanan mall A sampai ditentukan berdasarkan ciri-ciri usia di atas 15 tahun
dan baru. Pernah ke mall A tersebut, maka siapa saja yang kebetulan bertemu di depan mall A dengan peneliti yang berusia di atas 15 tahun akan dijadikan sampel. Yang C, sampling purposive. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Misalnya, peneliti ingin meneliti permasalahan seputar daya tahan mesin tertentu. Maka sampel ditentukan adalah para teknisi atau ahli mesin yang mengetahui dengan jelas permasalahan ini, atau penelitian tentang pola pembinaan olahraga renang. Maka sampel yang diambil adalah pelatih-pelatih renang yang dianggap memiliki kompetensi di bidang ini. Teknik ini biasanya dilakukan pada penelitian kualitatif. Yang D, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100. Saya sendiri lebih senang menyebutkan total sampling. Misalnya akan dilakukan penelitian tentang kinerja guru di SMA X Jakarta. Karena jumlah guru hanya 35, maka seluruh guru dijadikan sampel penelitian. Yang E, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan jumlah sampel yang semula kecil, kemudian terus membesar ibarat bola salju, atau seperti multi-level marketing. Misalnya akan dilakukan penelitian tentang pola peredaran narkoba di wilayah A. Sampel mula-mula adalah 5 orang napi, kemudian terus berkembang pada pihak-pihak lain, sehingga sampel atau responden terus berkembang sampai ditemukannya informasi yang menyeluruh atas permasalahan yang diteliti. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami tentang materi populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga diskusi ini dapat membawa manfaat kepada teman-teman semuanya. Kami tutup diskusi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.